Selamat datang Taruna-Taruni SMK Pelayaran Tayu. Dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca kompas magnet dan menentukan haluan kapal. Kompas adalah alat navigasi yang sangat penting yang ada di atas kapal. Mari kita mulai. Gerak, tangan kanan, gerak. Gerak. Lapor pembelajaran pada hari ini, siap dimulai. Laksanakan. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Untuk Danton, silakan pimpin doa. Belum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, untuk yang pertama kita mulai dengan absensi terlebih dulu ya. Ya. Untuk yang pertama, Taruna atas nama Rangga. Hadir. Yang kedua, atas nama Dila. Bayangkan ketika kapal kita sedang berlayar dan tanpa kompas atau kesalahan pembacaan kompas hanya 10 derajat saja misalkan, kapal bisa melenceng jauh dari haluan kapal kita. Karena itu seorang pelaut harus tahu dan memahami cara membaca kompas dengan benar. Setelah menyelesaikan video ini, Anda akan mampu menjelaskan cara kompas bekerja, mengenai bagian kompas, kemudian heading pada kompas, dan juga menentukan haluan kapal. Itu tujuan pembelajaran ada 5, tapi nanti kita akan membahas sampai ke nomor 3 dulu. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami fungsi dan prinsip kerja kompas magnet sebagai alat navigasi di atas kapal. Yang kedua, mampu membaca skala dan jarum kompas magnet sesuai dengan prosedur. Dan yang ketiga, mengetahui cara menentukan haluan kapal menggunakan kompas magnet. Oke, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya. Untuk pembelajaran pada siang hari ini kita belajar tentang cara membaca kompas magnet. Kompas magnet biasanya digunakan untuk menentukan haluan kapal. Kompas magnet bekerja mengikuti garis gaya magnet bumi. Jarum kompas selalu menunjukkan ke arah utara magnetis. Pada kapal kita tidak hanya melihat jarum, tetapi kartu kompas yang berputar sesuai arah kapal. Angka pada kartu kompas menunjukkan arah 0 hingga 360 derajat. Ini contoh piringan pedoman. Ada 32 surat yang biasanya ditampilkan. Tapi yang paling penting dan harus kamu ketahui yaitu 4 arah mata angin yang paling penting. Yaitu utara yang biasanya ditandai dengan 000 derajat atau 360. Terus timur biasanya ditandai dengan 90 derajat. Untuk selatan biasanya ditandai dengan 180 derajat dan yang barat biasanya ditandai dengan 270 derajat. Ya, itu yang paling penting yang kamu harus hafal untuk penentuan arah mata angin. Untuk yang ini turunannya saja. Kompas magnet bekerja mengikuti garis gaya magnet bumi. Jarum kompas selalu menunjukkan ke arah utara magnetis. Pada kapal kita tidak hanya melihat jarum, tetapi kartu kompas yang berputar sesuai arah kapal. Angka pada kartu kompas menunjukkan arah 0 hingga 360 derajat. Prinsip kerja kompas magnet, medan magnet bumi. Yaitu jarum magnet dalam kompas selalu menunjuk ke arah utara magnet bumi karena medan magnet bumi menarik jarum tersebut, yaitu ke arah 360 derajat atau 000 derajat. Kompas magnet memiliki beberapa bagian penting. Pertama, kartu kompas yang berisi derajat arah. Kedua, binacle sebagai rumah kompas. Ketiga, garis baca atau reading line untuk membaca arah. Angka arah, pembacaan arah dilakukan pada angka yang tepat berada di garis baca. Terus, untuk komponen utara, kompas terdiri dari jarum magnet, skala arah, terus ada dudukan yang menjaga kestabilan jarum. Jadi tempat dudukan jarumnya itu harus stabil. Terus untuk
Selanjutnya pengaruh eksternal. Jadi magnet itu juga ada pengaruh eksternalnya. Medan magnet lain seperti yang mempengaruhi itu jika ada medan magnet yang lebih tinggi. Misalnya itu bisa mempengaruhi arah magnet. Seperti dari mesin kapal dapat mengganggu jarum sehingga kompas harus dipasang di tempat yang terbebas dari gangguan magnetik. Nah, ini contoh rumah magnet atau bagian-bagian kompas magnet terdiri dari jarum magnet atau penunjuk ke arah utara magnetik, ada finder, ada shipper, ada for and back of magnet itu tri-axis itu untuk tempatnya atau istilahnya bagian komponennya itu rumah magnet full gitu. Ada skala kompas juga. Ini contoh gambarnya. Ini dudukannya tempat yang di bawah itu yang dipakai untuk penempatan magnet di bawah. Itu yang di belakang ini. Ya. Ini kayak gini. Itu ada contoh di belakang situ ada contoh rumah magnet. Oke, nanti kita lanjut ya. Ini dibagi menjadi 4 kelompok. Saya bagi LKPD-nya nanti langsung diambil alat praktiknya. Ada kompas magnet di meja, nanti satu kelompok mengambil satu untuk mengisi LKPD. Langsung diambil LKPD-nya satu, ambil alatnya satu. Ambil kompasnya satu. Kelompok kedua, ambil kompasnya satu. Nah, Iya. yang ketiga. Itu ada LKPD-nya, nanti dikerjakan sama sekalian praktek untuk kompasnya. Ini sesuai. Misalnya yang ini LKPD-nya. Tuh, satu. Menjelaskan prinsip kerja kompas magnet dan bagian-bagiannya. Nanti kamu jelaskan bagian-bagian pada kompas magnet. Terus ada lagi soalnya disesuaikan dengan yang ini. Tuh. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya sudah dapat semua ya. Sudah. Ya, silakan mengerjakan apa. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada 3 istilah navigasi yang harus dibedakan. Heading adalah arah haluan kapal yang ditunjukkan oleh kompas. Bearing adalah arah suatu objek dari posisi kapal. Sedangkan arah mata angin menunjukkan arah umum seperti utara, timur, barat, dan selatan. Nah, ini cara membaca kompas magnet. Nanti ada beberapa kompas magnet yang bisa dipelajari atau kita gunakan untuk belajar untuk memperdalam materi. Cara membaca kompas magnet dengan benar adalah keterampilan dasar bagi setiap pelaut. Nanti kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, pegang kompas dalam posisi mendatar. Jadi harus ditempatkan di tempat yang datar agar kompasnya stabil. Jadi tidak bergerak atau tidak miring. Terus yang kedua, amati jarum magnet yang secara konsisten akan menunjukkan ke arah utara magnetik atau biasanya ditandai dengan warna merah atau N. Itu berarti ke arah utara. Nanti ada, kalau nggak warna merah biasanya untuk jarumnya nanti ditandai lebih tebal di 4 titik yang paling penting tadi. Oke, sekarang mari kita berlatih membaca heading. Coba sebutkan arah kapal jika kompas menunjukkan angka berikut. 045 derajat, 090 derajat, 270 derajat, 315 derajat, dan 010 derajat. Silahkan jawab sesuai pemahaman Anda. Kelompok pertama bisa dimulai presentasinya.
Silakan yang lain menyimak ya sambil menunggu giliran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pekerjaan saya. Yang nomor pertama, jelaskan perbedaan heading dan bearing. Heading menunjukkan arah kapal yang dituju, sedangkan bearing arah suatu objek suatu kapal. Yang kedua, jika kartu kompas menunjukkan 270 derajat, kapal sedang menghadap ke arah mana? Barat. Nomor 3, apa yang paling penting kamu pelajari hari ini? Mempelajari cara menggunakan kompas magnet. Apa yang menurutmu paling menarik? Praktik membaca headingnya. Selanjutnya, apa yang masih sulit dan ingin kamu pelajari lebih lanjut? Cara menentukan deviasi dan variasinya. Oke, Terima kasih. ya. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Yang selanjutnya kelompok nomor 3. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita merefleksikannya. Apa hal terpenting yang Anda pelajari hari ini? Bagian mana yang masih terasa sulit? Dan mengapa akurasi pembacaan kompas sangat penting bagi seorang pelaut? Silakan untuk Taruna Rangga membaca kesimpulan dan rekomendasi untuk pembelajaran pada siang hari ini. Kesimpulan dan rekomendasi. Kompas magnet meski sederhana adalah jantung navigasi yang tak lekang oleh waktu. Menjadi penunjuk arah sejati di tengah lautan teknologi. Kompas magnet tetap menjadi alat navigasi vital di dunia pelayaran. Bahkan di era teknologi modern yang terus berkembang. Pemahaman mendalam tentang prinsip kerja dan cara membaca kompas sangat penting bagi setiap pelaut dan navigator. Untuk menjaga akurasi navigasi, penimbalan dan koreksi kompas harus dilakukan secara rutin dan oleh tenaga ahli. Selain itu, latihan praktis membaca kompas dan menentukan haluan kapal wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan semua kru mahir menggunakannya. Dengan penguasaan kompas magnet, pelayaran menjadi lebih aman dan efisien di lautan luas. Oke. Terima kasih. Silakan untuk Mas Rangga kembali ke tempat Terima kasih, duduk. Bu. Ya. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, silakan dipimpin berdoa. Untuk Danton silakan pimpin berdoa. Belum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pada siang hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima, kembali tempat, bubarkan. Siap. Berjalan. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Teruslah berlatih, membaca kompas, dan memahami arah navigasi. Kami percaya suatu hari nanti Anda akan menjadi pelaut yang handal. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.